Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 23 ayat 2, firman Tuhan menyatakan, "Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum." Sahabat semua, Keluaran 23 ayat 1 hingga 9 adalah salah satu bahagian hukum Tuhan yang paling menekankan keadilan dan integriti. Tuhan tahu bahwa dunia ini penuh dengan fitnah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan fakta, dan ketidakadilan sosial. Maka dia memberikan hukum ini agar umatnya menjadi berbeza, menjadi suara kebenaran dalam dunia yang sering membenarkan penipuan. Jika kita membaca 9 ayat ini, kita akan menemukan 3 tema besar: kebenaran, belas kasihan, dan takut akan Tuhan. Mari kita renungkan satu persatu dan melihat apakah aplikasi rohani yang dapat kita pelajari. Umat Tuhan harus menjaga kebenaran tanpa kompromi. Ayat 1 hingga 3. Ayat-ayat pertama memberikan amaran keras. Jangan menyebarkan berita palsu. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan mengikuti orang ramai untuk melakukan kejahatan. Jangan memutarbalikkan kebenaran hanya karena mahu berpihak kepada majority. Jangan juga berat sebelah kepada orang miskin hanya untuk kelihatan baik. Ini menarik karena Tuhan tidak sekadar melarang ketidakadilan, Dia juga melarang simpati palsu yang membuat keputusan menjadi tidak benar. Tuhan mahu kebenaran, bukan popularity. Dalam dunia kita hari ini, fitnah boleh tersebar dalam beberapa menit sahaja. Media sosial mendorong kita menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya. Kita boleh mudah terbawa arus. Ramai orang buat, jadi saya pun ikut. Tetapi Tuhan berkata, jangan ikut kumpulan jika kumpulan itu salah. Aplikasi rohani, jaga mulut dan tangan kita. Jangan sebarkan maklumat yang belum pasti. Jangan jadi saksi dusta, termasuk dalam bentuk komen ataupun forward atau share. Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi majority. Jadilah seseorang yang mempertahankan kebenaran meskipun tidak populer. Umat Tuhan dikenal bukan karena suara mereka kuat, tetapi karena suara mereka benar. Umat Tuhan harus menunjukkan belas kasihan, bahkan kepada musuh sekalipun. Ayat 4 dan 5. Ayat ini sangat luar biasa. Tuhan berkata, jika kamu menemui hewan musuhmu tersesat, pulangkanlah. Jika kamu melihat musuhmu dalam kesusahan, contohnya keledainya rebah, tolong dia. Ini bertentangan dengan logik manusia. Biasanya kita gembira bila musuh mendapat kesusahan. Kita membiarkan sahaja atau kita berkata padan muka. Tetapi Tuhan mengajar sesuatu yang lebih tinggi. Belas kasihan lebih mulia daripada dendam. Kasih lebih kuat daripada kebencian. Yesus mengulang prinsip ini. Kasihilah musuhmu. Aplikasi rohani. Jika seseorang yang pernah menyakiti kita berada dalam kesusahan, bantulah dia. Jangan bersukacita bila orang lain jatuh. Jadilah agen pemulihan, bukan agen pembalasan. Ingatlah, setiap kali kita memilih untuk mengasihi musuh, kita sedang mencerminkan hati Tuhan. Tuhan tidak mahu kita hidup dengan luka yang belum sembuh. Dia mahu kita hidup bebas melalui pengampunan dan juga belas kasihan. Umat Tuhan harus menghormati keadilan dan takut akan Tuhan. Ayat 6 hingga 9.
Dalam ayat-ayat terakhir, Tuhan menegaskan, jangan menindas orang miskin dalam perbicaraan. Jangan menerima rasuah, karena rasuah membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan keputusan yang benar. Jangan menindas orang asing, karena Israel juga pernah menjadi orang asing di Mesir. Di sini Tuhan mahu umatnya menjadi masyarakat yang adil, penyayang, dan bebas dari korupsi. Sebab Tuhan tahu apabila rasuah, berat sebelah, dan penyalahgunaan kuasa meresap dalam masyarakat, seluruh bangsa akan rusak. Integriti bukan sekadar etika sosial, ia adalah ibadah. Aplikasi rohani, tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Walaupun kecil, jangan memihak karena keuntungan pribadi. Ingat bahwa keadilan adalah bahagian penting dalam kekudusan. Layani orang lain, orang asing, orang baru, orang minoriti dengan hormat, karena itulah hati Tuhan. Mengapakah semuanya ini penting? Karena Tuhan berkata, aku mendengar jeritan orang yang tertindas. Tuhan berpihak kepada keadilan, maka umatnya juga harus berpihak kepada keadilan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jadilah umat kebenaran, umat belas kasihan, dan umat keadilan. Keluaran 23 ayat 1 hingga 9 bukan sekadar undang-undang moral, ia adalah manifesto kehidupan rohani yang matang. Kebenaran, jangan menyebarkan dusta atau mengikuti arus yang salah. Belas kasihan, tolonglah meskipun terhadap musuh. Balas kejahatan dengan kebaikan. Keadilan, tolak rasuah, hormati orang asing, dan bela nasib yang lemah. Apabila kita hidup seperti ini, kita bukan sahaja mematuhi firman Tuhan, kita memancarkan karakter Tuhan ke dunia yang sangat memerlukannya. Kiranya kita menjadi umat yang benar, yang murah hati, dan adil seperti Bapa kita di surga. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.